Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya menjelaskan resume terkait channel YouTube Januari Sitohang dengan tema lembaga negara dan pembahasan lembaga negara sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang 1945. Oke, saya mulai dengan istilah lembaga negara. Ada beberapa hal. Satu diantaranya disebutkan political institution dalam bahasa Inggris yang artinya mekanisme rekrutmen dengan cara politik. Yang kedua, Staatsorgan dalam bahasa Belanda dengan arti sebagai organ negara. Yang ketiga, badan negara. Yang keempat, organ negara dan sebagainya. Oke, pengertian lembaga negara itu sendiri berdasarkan Hans Kelsen dalam arti luas disebutkan setiap individu yang menjalankan fungsi law creating atau law applying. Ini maknanya setiap individu yang melakukan tindakan, pembentukan ataupun penerapan hukum itu sendiri bisa dikatakan sebagai lembaga negara. Dalam artian sempit, disebutkan juga lembaga-lembaga negara yang telah dibentuk berdasarkan undang-undang dasar, undang-undang atau peraturan yang lebih rendah, baik tingkat pusat maupun daerah juga bisa disebut sebagai lembaga negara. Terkait dengan distribusi kekuasaan, maka muncullah teori Trias Politica Montesquieu, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang menghasilkan sistem checks and balance, sehingga setiap cabang harus bisa saling mengawasi dan mengimbangi, dan tidak diperbolehkan satu cabang dia mendominasi atau melakukan kekuasaan secara absolut. Lembaga negara di Indonesia sendiri tidak terlepas dari adanya desain lembaga negara dari masa penjajahan Belanda. Hampir setiap lembaga negara di Indonesia adalah hasil copy paste dari Belanda itu sendiri. Di antaranya DPR dulu dengan nama Volksraad, Presiden, Gubernur Jenderal, Mahkamah Agung, Raad van Justice, BPK, Raad van Rekenkamer, DBA sebagai Raad van State. Adapun beberapa perubahan penyebutan dan fungsi hasil modifikasi lembaga negara Indonesia diantaranya sebelum terjadinya perubahan Undang-Undang 1945, lembaga negara hanya ada 6 yang diatur dalam konstitusi, diantaranya MPR, DPR, Presiden, Mahkamah Agung, BPK, dan DPA. Namun setelah perubahan Undang-Undang 1945 ada beberapa penghapusan dan penambahan, diantaranya MPR, DPR, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK, DPD, dan Komisi Yudisial. Contoh perubahan sifat dari lembaga negara itu sendiri sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adanya MPR. Dia dahulu sebagai lembaga tertinggi dan DPA sebagai penasihat presiden. Namun setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi dan dibentuknya lembaga baru seperti DPD, MK, dan KY atau Komisi Yudisial, dan DPA dihapuskan. Lalu mulai mengenal sengketa kewenangan antar lembaga negara yang dimana akan diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Berikut pemaparan resume kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.